Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anggota muda 2022. Udah siap belum nih mengikuti magang PES 5 2022? Kenalin, aku Dia. Pada tahun ini diamanahi sebagai pimpinan umum PES 5 2022. Tapi aku nggak sendiri nih, ada... Nah, kami sebagai Nahkoda PES 5 menaungi 11 divisi, yaitu ada staf teras, isinya bendahara dan sekretaris, lalu ada keredaksian, isinya pimret, redaktur pelaksana, vote-feed, reporter, layouter, dan editor, lalu juga ada divisi perusahaan, divisi litbang, dan divisi radio. Nah, tugas kita apa aja sih, Kang? Kita juga buka sesi curhat 24 jam. Halo anggota muda, perkenalkan aku Nabila Putri Sulaiman dan pada tahun ini aku diamanahkan menjadi Sekretaris Umum Persima 2022. Kali ini aku akan menjelaskan seperti apa job desk dan juga program kerja Sekretaris Umum Persima. Jadi Sekretaris Umum di sini berperan untuk memastikan keteraturan administrasi dan kalendarisasi setiap divisi yang ada di Persima, serta mengajak pengurus Persima 2022 untuk dapat menumbuhkan kesadarannya untuk menjaga inventaris Persima agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Untuk kepengurusan tahun ini, terdapat beberapa program kerja yang sudah aku susun bersama partnerku. Di antaranya ada FSO Persima, yaitu forum sekretaris yang dilaksanakan secara internal bersama sekretaris yang ada pada setiap divisi di Persima. Lalu ada pengelolaan administrasi mencakup pengelolaan surat masuk, surat keluar, lalu ada proposal, data anggota, dan lain-lain. Lalu pengelolaan inventaris yang mencakup pengelolaan, penyimpanan, penyusunan, pemberdayaan, dan pengadaan inventaris. Lalu pengelolaan jadwal tiket pengurus Persima per 2 minggu. Lalu ada notulensi dan moderator rapat umum yang diadakan 1 bulan sekali. Lalu kalendarisasi Persima yang berisi timeline kegiatan ataupun program kerja dari setiap divisi. Yang terakhir ada penghargaan pengurus Persima yang diadakan pada pertengahan periode dan akhir periode. Perkenalkan, saya Risma Romanah Astinia. Pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Koordinator Bendahara 2022. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa divisi bendahara itu. Bendahara Umum Persima UPI itu tugasnya yaitu mengatur dan mengelola keuangan Persima. Bendahara juga melakukan kinerja di bawah pengawasan langsung oleh pimpinan umum dan juga wakil pimpinan umum Persima UPI Kampus Biru. Garis besar tugas bendahara Persima yang pertama itu mengelola keuangan internal atau kas, yang kedua mencatat pengeluaran, pemasukan dan juga saldo Persima, dan yang ketiga mengelola keuangan eksternal atau IUK yang dipegang langsung oleh bendahara, seperti uang perusahaan untuk perusahaan, humas, dan pemasukan lainnya, yaitu melalui divisi tertentu. Dan yang keempat, menentukan RAPBO Persima untuk seluruh divisi, transparansi keuangan jika perlu. Nah, untuk program kerjanya bendahara sendiri yaitu ada mengadakan FBO eksternal dan juga mengadakan FBO internal. Yang selanjutnya yaitu mengelola keuangan internal atau kas, kemudian mengelola keuangan eksternal atau IUK, yang terakhir yaitu mendampingi bendahara kegiatan pada acara Persima. Nah, itulah tugas dan juga proker-proker serta garis besar dari bendahara Persima UPI Kampus Biru. Halo anggota muda 2022, perkenalkan saya Sevia Narulita. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi Koordinator Pimpinan Redaksi 2022. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi bertanggung jawab terhadap seluruh produk berita yang dihasilkan oleh Persima dan juga membawahi seluruh divisi kerja redaksi. Program kerja pimpinan redaksi yaitu pembuatan majalah tahunan, produk berita dan liputan, mading, serta rapat redaksi. Alur kerja divisi pimpinan redaksi yaitu memantau seluruh aktivitas kerja yang ada di divisi keredaksian. Maka dari itu, seluruh divisi redaksi perlu melaporkan kegiatannya kepada pimpinan redaksi. Perkenalkan, nama saya Fojan Syahartadi. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi Koordinator Redaktur Pelaksana 2022. Di sini, saya akan menjelaskan seperti apa divisi Redaktur Pelaksana. Redaktur pelaksana sendiri ialah divisi yang menjadi tangan kanan pimpinan redaksi. Lalu di redaktur pelaksana mempunyai 4 program kerja, yaitu konten peringatan, liputan terencana, tabloid, dan pelatihan.
Untuk konten peringatan, sebisa mungkin dilakukan 1 kali upload setiap bulannya. Untuk liputan terencana, kita membuat rencana liputan yang akan dilaksanakan seperti adanya May Day pada bulan Mei 2022. Tabloid dilaksanakan minimalnya 2 kali setiap 1 periode, dan pelatihan akan dilaksanakan oleh anggota magang dan maupun pengurus PES 5. Sekian penjelasan mengenai Div Redaktur Pelaksana. Perkenalkan, saya Agnia Rahmi. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi Koordinator Reporter 2022. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa divisi reporter. Reporter merupakan bagian dari keredaksian. Divisi reporter bertugas untuk melakukan peliputan berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, divisi reporter juga bertugas untuk mencari berita, mencari isu-isu terkini untuk dijadikan bahan konten Pers 5. Dan tidak lupa, divisi reporter juga selalu bekerja sama dengan divisi lainnya. Perkenalkan, saya Irham Nur Alim. Di sini saya diamanahkan untuk menjadi ketua atau koordinator divisi editor. Divisi editor merupakan sebuah divisi yang mana mempunyai tugas untuk mengedit naskah yang telah diberikan oleh reporter. Untuk kemudian naskah tersebut dapat diluncurkan sebagai produk berita dari Pers 5. Nah, perkenalkan, saya Abid dan tahun ini saya diamanahkan menjadi koordinator divisi layouter. Nah, singkatnya, divisi layouter ini bertugas dalam pembuatan konten informasi berbentuk media grafis visual. Halo anggota muda 2022, perkenalkan nama saya Askia Fitianisa dan tahun ini saya diamanahkan menjadi koordinator foto video bersama 8 anggota lainnya. Jadi saya akan menjelaskan seperti apa divisi foto itu. Foto video memiliki tugas dalam pengelolaan foto dan video, menyimpan dokumentasi Pers 5 dengan rapi, mengedit, membuat konten, serta mendokumentasikan kegiatan Pers 5. Selanjutnya ada program kerja foto video yaitu foto weekly, pameran foto, foto pengurus, foto video jurnalistik, video profile, video konten, dan juga hunting foto. Perkenalkan, saya Agnia Nisa Unasuro. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi koordinator divisi Litbang periode 2022. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa divisi Litbang. Divisi Penelitian dan Pengembangan atau disingkat divisi Litbang adalah divisi yang diarahkan untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan, dan bertanggung jawab atas kegiatan keilmiahan di lingkup kejurnalistikan khususnya di Pers 5. Secara singkatnya, tugas divisi Litbang ini yaitu membantu divisi keredaksian dalam meriset dan juga mengolah data berita, juga memfasilitasi dalam hal pengembangan Pers 5, dan tentunya juga bertanggung jawab dalam pengkaderisasian anggota Pers 5. Perkenalkan, saya Muhammad Arik Oling Masyur dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 6B Angkatan 2019. Pada tahun ini, saya diamanahkan menjadi koordinator divisi perusahaan 2022. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai divisi perusahaan itu sendiri. Apa itu divisi perusahaan? Divisi perusahaan merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan publikasi untuk segala kegiatan yang telah dilakukan oleh Pers 5 serta melakukan kewirausahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan Pers 5 itu sendiri. Divisi perusahaan terdiri dari 2 biro, yaitu Biro Kewirausahaan dan juga Biro Humas. Untuk Biro Humas sendiri bertugas untuk melakukan publikasi untuk segala kegiatan yang telah dilakukan Pers 5 seperti up konten untuk kegiatan Pers 5 ataupun up konten untuk kegiatan-kegiatan internal Pers 5 serta melakukan pengelolaan sosial media. Kemudian untuk Biro Kewirausahaan sendiri ini bertugas untuk mengelola kewirausahaan dan juga membantu pencarian dana yang digunakan untuk kegiatan Pers 5 itu sendiri. Kemudian untuk proker-proker di divisi perusahaan ini ada 7. Yang pertama ini ada Pers 5 Shop. Yang kedua ini ada media partner. Yang ketiga ini ada penyewaan inventaris. Yang keempat ada pengelolaan sosial media. Yang kelima ada pengelolaan website. Yang keenam ada pengarsipan file. Dan yang terakhir ada pelatihan.
Perkenalkan, saya Mujtahidul Akmal Yunda. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi koordinator radio tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa divisi radio. Yaitu divisi radio adalah divisi yang bertanggung jawab untuk dan mewadahi radio dan podcast. Selanjutnya program kerja yang akan saya usulkan yaitu ada siaran radio yang terutama dan juga siaran podcast. Di mana di siaran radio dan podcast ini ada program kerja yang lainnya seperti namanya yaitu Manfest, Manfest ya, dan juga ada program kerja yaitu ngiklan ya. Jadi seperti biasa siaran radio itu adalah siaran yang kita akan lakukan secara offline di kampus. Kemudian siaran podcast adalah siaran yang akan kita lakukan melalui media suara, dan juga kita akan lakukan secara online atau offline melalui media podcastnya seperti Spotify dan lain-lain. Dan juga untuk Manfest kita akan lakukan di Instagram. Untuk program kerja iklan kita bisa lakukan di siaran radio ataupun di siaran podcast. Untuk para anggota muda, Semangat ya menyelesaikan magang di PES 5 ini. Semangat menyelesaikan magang di PES 5 ini. Semangat menyelesaikan magang di PES 5 ini. Semangat menyelesaikan magang di PES 5 ya. Semangat menyelesaikan magang di PES 5 ini. Semangat mengikuti magang di PES 5 ini. Ditunggu kontribusi terbaiknya. Ditunggu kontribusi terbaik. Ditunggu kontribusi terbaik. Ditunggu kontribusi terbaik untuk anggota muda magang PES 5. Ditunggu ya kontribusi kalian dalam magang PES 5 tahun ini. PES 5. Minority. Bye-bye.